Pengumuman mengejutkan Perdana Menteri Kuwait menggemparkan seluruh dunia. Segera robohkan semua bangunan yang telah mereka dirikan. Selama 6 tahun penuh, proyek pembangunan jembatan melintasi teluk yang dijuluki Lautan Maut telah terhenti. Di tengah-tengah suhu melebihi 50 derajat Celcius dan badai pasir gurun. Di lokasi di mana perusahaan konstruksi dari seluruh dunia telah menyerah, hanya satu negara yang tampil ke depan, yaitu Indonesia, untuk menanam ribuan tiang pancang ke dalam dasar laut yang bahkan mesin pun tidak tahan demi menyelesaikan jembatan sepanjang 36,4 km. Seluruh dunia meramalkan proyek ini pasti gagal, diiringi dengan penghinaan dan ejekan. Namun pada hari itu, Perdana Menteri Kuwait mengumumkan dengan lantang, inilah masa depan kami rakyat Kuwait, dan yang membangun masa depan ini adalah negara Indonesia. Kami tidak akan pernah melupakan jasa ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum memulai, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol ikuti kami. Ini adalah dukungan yang sangat berarti bagi kami untuk menghasilkan video ini. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Nama saya David Hunter. Sebagai anggota Institut Insinyur Sipil Kerajaan Inggris, selama lebih dari 30 tahun, saya telah mengkaji jembatan dan struktur kelautan di lingkungan paling ekstrem di seluruh dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Saya bertanggung jawab atas 12 proyek. Namun, pada tahun 2017, ketika saya menerima permintaan untuk menjadi konsultan dari pemerintah Kuwait, saya tidak pernah tahu bahwa ini akan menjadi pengalaman paling mengejutkan dalam hidup saya. Begitu saya melihat lokasi itu, untuk pertama kalinya, saya langsung paham ini bukan sekadar perairan biasa. Perairan ini, yang terletak di ujung utara Teluk Persia, adalah salah satu lingkungan konstruksi terburuk di dunia. Suhu akan selalu melebihi 50 derajat Celcius selama setengah hari. Konsentrasi garam di dalam air laut 2 kali lebih tinggi daripada air laut biasa. Ini adalah tempat di mana peralatan industri pun akan terkorosi dan rusak dalam waktu 6 bulan. Berada di persimpangan antara gurun dan lautan, badai pasir bisa melanda kapan saja. Dan ketika badai datang, jarak pandang menjadi sangat buruk sehingga tidak dapat melihat lebih dari 10 meter, menyebabkan semua pekerjaan terhenti. Lebih parah lagi, sifat korosif yang dihasilkan dari campuran air laut dan pasir tidak hanya merusak besi biasa, bahkan baja khusus pun tidak dapat bertahan di tempat seperti ini. Di lokasi inilah muncul ide untuk membangun jembatan melintasi laut sepanjang 36 km. Pemerintah Kuwait berharap jembatan ini akan menghubungkan daratan utama dengan kota Sutra dan Pulau Bubian. Baik dari segi ekonomi maupun simbolis, ini adalah proyek utama untuk memacu pembangunan negara. Namun realitasnya berbeda. Setelah proyek dimulai pada tahun 2011, perusahaan konstruksi terkenal dunia mulai menarik diri secara bertahap. Dimulai dengan Bechtel dari Amerika Serikat yang menyerah dengan alasan peralatan. Mereka tidak dapat menahan proses pemasangan tiang pancang di laut. Diikuti oleh Bouygues dari Prancis dan Hochtief dari Jerman yang turut menarik diri. Setelah saya menyelidiki sendiri, alasan mereka menarik diri sangat jelas. Satu, penanaman tiang pancang di laut hampir mustahil karena lapisan tanah di bawah laut tidak stabil, ditambah dengan serangan terus-menerus dari garam dan pasir yang menyebabkan penanaman tiang pancang gagal secara berulang. Dua, pembangunan pulau buatan juga menghadapi masalah yang sama. Beton belum sempat mengeras sudah retak akibat kadar garam yang tinggi. Masalah yang paling serius adalah tenaga kerja. Pekerja tidak dapat bertahan di area itu lebih dari 2 jam di tengah panas yang melebihi 50 derajat. Peralatan logam menjadi sangat panas sehingga tidak bisa disentuh. Selain itu, kabut laut yang asin menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan menjadi halangan bagi pekerjaan jangka panjang. Media lokal mulai menjuluki proyek ini sebagai proyek maut. 6 tahun berlalu. Pada tahun 2017 ketika saya tiba di Kuwait, kondisi lokasi proyek tak ubahnya seperti reruntuhan. Struktur sementara yang setengah jadi telah terkorosi dan peralatan yang ditinggalkan berkarat. Pemerintah Kuwait dengan harapan terakhir sekali lagi membuka tender kepada perusahaan konstruksi di seluruh dunia. Dan pada saat itulah, di dalam ruang rapat Dewan Kerajaan, sebuah nama yang tidak dikenal disebut PT Karya Bangsa Mandiri, sebuah perusahaan dari Indonesia. Sejujurnya, pada awalnya saya ragu. Proyek yang telah membuat raksasa konstruksi dari Eropa dan Amerika menyerah kini akan diambil alih oleh sebuah perusahaan konstruksi dari Asia Tenggara. Suasana di ruang rapat menjadi dingin. Seorang konsultan berkata,
Mampukah perusahaan dari Asia menahan lingkungan se-ekstrem ini? Seorang lagi berkata, dengan lebih terus terang, bukankah terlalu berisiko untuk menyerahkan proyek yang telah gagal selama 6 tahun kepada perusahaan yang tidak berpengalaman? Namun, Menteri Pekerjaan Umum Kuwait mempunyai pandangan yang berbeda. PT Karya Bangsa Mandiri telah berhasil dalam beberapa proyek di Timur Tengah, dan berdasarkan situasi sekarang kita tidak punya banyak pilihan. Kata-katanya benar, karena tidak ada pilihan lain. Saya meneliti dokumen proposal proyek dari PT Karya Bangsa Mandiri, dan isinya sangat berbeda dari pendekatan perusahaan lain. Bukan teknologi baru yang hebat atau peralatan canggih, melainkan tawaran metode yang disesuaikan dengan lingkungan. Yang mengagumkan adalah analisis terperinci mereka terhadap kondisi lokal. Langkah-langkah mengatasi panas 50 dro teknik anti-korosi garam manajemen proyek untuk menghadapi badai pasir, semuanya konkret dan praktis. Dan yang paling penting mereka menunjukkan niat yang jelas untuk tidak menyerah. Apa yang dilihat oleh perusahaan lain sebagai hal yang mustahil, mereka melihatnya sebagai sesuatu yang sulit, tetapi mungkin untuk dilakukan. Saya bertanya-tanya, dari mana datangnya keyakinan ini? September 2017, pemerintah Kuwait membuat keputusan final. Kontraktor untuk pembangunan jembatan Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah adalah PT Karya Bangsa Mandiri, dengan kontrak senilai sekitar 50 triliun rupiah dan periode konstruksi 6 tahun. Setelah pengumuman itu, media lokal terbagi menjadi dua pihak yang melihatnya sebagai harapan terakhir dan pihak yang melihatnya sebagai awal dari kegagalan. Sekali lagi, rakyat Kuwait sendiri merasa setengah percaya setengah tidak karena mereka telah terlalu sering dikecewakan. Tetapi saya merasa sedikit berbeda. Saya memperhatikan tim PT Karya Bangsa Mandiri meninjau lokasi. Pandangan mata mereka berbeda dari perusahaan lain. Daripada mencari masalah, mereka terlihat lebih berusaha mencari solusi. Terutama ketika manajer proyek menyentuh air laut secara langsung atau bahkan mencicipinya. Saya sangat terkejut. Saya tidak pernah melihat perhatian terhadap detail seperti ini sebelumnya. November 2017, tim dari Indonesia akhirnya tiba di Kuwait. Ketika saya bertemu mereka untuk pertama kalinya di bandara, sejujurnya saya agak kecewa. Mereka tidak terlihat mewah seperti para eksekutif dari raksasa konstruksi barat. Peralatan mereka juga tidak banyak, tetapi sorot mata mereka berbeda. Sorot mata orang-orang yang tidak tahu arti menyerah. Malam itu saya menulis di buku catatan saya. Apakah mereka benar-benar bisa menyelesaikan proyek yang gagal selama 6 tahun ini? Saya tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti mereka berbeda. Itulah kali pertama saya bertemu dengan Indonesia dan PT Karya Bangsa Mandiri. Meskipun saya masih tidak tahu keajaiban apa yang akan mereka ciptakan, saya punya firasat bahwa sesuatu yang istimewa akan dimulai. 15 Januari 2018. Upacara peletakan batu pertama, Jembatan Sheikh Jaber, diadakan di hadapan keluarga kerajaan dan pejabat tinggi pemerintah Kuwait. Dan di acara inilah saya melihat tim PT Karya Bangsa Mandiri secara keseluruhan untuk pertama kalinya. Dan sejujurnya kesan pertama tidak begitu baik. Tim Indonesia yang muncul dalam upacara itu terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan acara yang pernah diorganisir oleh perusahaan konstruksi barat sebelumnya. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Tidak ada mesin-mesin berat berskala besar, tidak ada stand promosi yang mewah. Hanya para pengawas lapangan dalam pakaian kerja yang berpeluh dan beberapa peralatan konstruksi biasa. Media lokal bereaksi dengan cepat. Surat kabar Kuwait Times memuat tajuk utama keesokan harinya, permulaan yang serba kekurangan. Isi artikel itu tidak memberikan penilaian yang baik, menyatakan bahwa kesan pertama terhadap perusahaan Indonesia yang mengambil alih proyek yang telah ditinggalkan oleh perusahaan kelas dunia sangat mengecewakan. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi dari industri konstruksi lokal. Presiden Asosiasi Konstruksi Kuwait berkata dalam konferensi pers, sejujurnya, saya sangat khawatir. Mereka terlihat lebih kecil dari perusahaan yang gagal sebelumnya. Apakah mereka mampu menangani proyek sebesar ini? Pakar konstruksi dari Uni Emirat Arab berbagi pandangan yang sama. Seorang pakar berkata kepada saya secara terus terang, David, Anda lihat sendiri. Skala mereka terlalu kecil, tidak ada peralatan canggih seperti perusahaan Amerika atau Eropa. Tenaga kerja pun terlihat tidak mencukupi. Saya rasa tidak sampai setahun, mereka pasti akan menarik diri. Sebenarnya saya juga berpikiran sama.
PT Karya Bangsa Mandiri yang saya lihat di upacara peletakan batu pertama itu memang terlihat bersahaja. Bapak Budi Santoso, manajer umum proyek, adalah seorang pria berusia 40 dotraan, berkulit gelap karena terbakar matahari. Dia tidak memakai setelan bermerek, tetapi memakai pakaian kerja yang sudah usang. Dia mencoba berkomunikasi dalam bahasa Inggris tanpa penerjemah, tetapi aksennya tidak lancar. Presentasinya juga terlihat kaku. Tetapi yang aneh adalah sementara orang lain mengejek, wajah Pak Budi tidak bergeming sedikit pun. Dia malah terlihat lebih serius ketika seorang wartawan bertanya, kapan proyek itu diperkirakan selesai. Dia menjawab dengan tegas, pasti sebelum tahun 2024. Setelah upacara peletakan batu pertama, media lokal menyiarkan berita negatif selama beberapa hari berturut-turut. Kolom dengan judul "Harapan Terakhir" di surat kabar Al-Anba akhirnya menyimpulkan, proyek yang telah ditinggalkan oleh raksasa konstruksi dari Amerika, Prancis, dan Jerman selama 6 tahun, apakah perusahaan konstruksi berukuran menengah dari Indonesia akan menyelesaikannya secara realistis? Itu terlihat mustahil. Ada juga penilaian yang lebih keras. Surat kabar Kuwait Daily menerbitkan editorial berjudul "Permulaan Pemborosan Uang", mempertanyakan mengapa pemerintah menyerahkan lebih dari 50 triliun rupiah kepada perusahaan yang belum teruji. Ini adalah pemborosan pajak rakyat. Di kalangan investor dari Timur Tengah dan pakar Barat, ejekan terus berlanjut. Seorang investor Arab Saudi berkata kepada saya, "David, berdasarkan pengalaman saya, tim kecil seperti itu tidak mungkin berhasil. Mereka mungkin tidak tahu betapa parahnya lingkungan di kawasan ini." Memang citra awal tim PT Karya Bangsa Mandiri berbeda jelas dari perusahaan lain. Bechtel atau Bouygues membawa puluhan mesin model terbaru dan ratusan pakar. Tetapi tim Indonesia hanya memiliki beberapa buldozer dasar dan derek bersama dengan sekitar 30 insinyur dari Indonesia. Tempat penginapan pun sama. Perusahaan sebelumnya menginap di hotel bintang 5 atau camp mewah. Tetapi PT Karya Bangsa Mandiri membangun penginapan kontainer yang sederhana, menyalakan pendingin udara sesedikit mungkin, dan memasak makanan sendiri. Penduduk lokal berbisik, bagaimana mau mengerjakan proyek besar kalau hidup berhemat seperti ini? Ejekan dari media semakin hari semakin kuat. Stasiun radio Kuwait melaporkan berita sore yang menekankan peralatan minim perusahaan Indonesia sambil mempertanyakan, dengan peralatan sekecil ini, apakah mereka benar-benar bisa membangun jembatan melintasi laut sepanjang 36 km? Bahkan beberapa anggota parlemen mulai bertanya. Anggota parlemen oposisi menanyai pemerintah, apakah mereka terlalu terburu-buru memilih perusahaan yang tidak berpengalaman. Bahkan di dalam kabinet sendiri mulai ada suara bahwa mereka seharusnya lebih berhati-hati. Tetapi yang aneh adalah tim PT Karya Bangsa Mandiri tidak putus asa sedikit pun. Mereka malah terlihat lebih bersemangat untuk bekerja sibuk di lokasi konstruksi dari pagi hingga malam. Mereka tidak beristirahat bahkan di akhir pekan untuk merencanakan pekerjaan. Yang sangat mengagumkan adalah Pak Budi. Meskipun diejek dan dikritik oleh media, dia masih bangun subuh untuk memeriksa lokasi. Walaupun dalam cuaca panas melebihi 50 derajat, dia tidak pernah melepaskan pakaian kerjanya dan turun bekerja sendiri hingga berpeluh. Karena rasa ingin tahu, pada suatu malam saya pergi ke penginapan mereka dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Di dalam kontainer, para insinyur Indonesia sedang membentangkan denah dan berdebat dengan hangat. Ketika saya melihat jam sudah lewat pukul 11 malam, Pak Budi melihat saya dan tersenyum malu. "Maaf dokter, Hunter, karena datang selarut ini." "Apa yang kalian semua lakukan selarut ini?" saya bertanya. Dia menjawab, "Kami merencanakan pekerjaan untuk besok. Proyek ini tidak boleh membuang waktu walau sehari pun." Pada saat itulah saya paham, mereka tidak peduli bagaimana mereka diejek. Mereka hanya peduli tentang kesuksesan. Jika perusahaan lain fokus pada presentasi mewah dan hubungan masyarakat, kelompok ini fokus pada pekerjaan nyata. Beberapa hari kemudian, saya berbicara dengan seorang kontraktor lokal. Dia berkata, orang-orang Indonesia ini memang aneh. Orang asing lain ketika akhir pekan tiba, mereka akan ke kota untuk berbelanja makan di restoran. Tapi mereka hanya tinggal di lokasi seperti orang gila kerja. Tetapi saya mulai berpikir sebaliknya. Kerendahan hati dan ketulusan mereka mungkin bukan sekadar kepribadian, tetapi itu adalah sebuah filosofi. Sebuah budaya yang mementingkan esensi lebih dari kemewahan, mementingkan tindakan lebih dari kata-kata. Dan kemudian saat penentuan tiba.
Pada akhir Februari ketika suara ejekan mencapai puncaknya, Pak Budi datang menemui saya secara langsung. Dia berkata dengan wajah serius, "Dr. Hunter, bisakah Anda percaya pada kami?" Saya tertegun sejenak. "Apa maksud Anda?" Dia menyambung. "Semua orang meragukan kami, tetapi kami pasti akan menyelesaikannya. Beri kami sedikit lagi waktu." Dari sorot matanya saya melihat sesuatu yang istimewa. Itu bukan keyakinan atau keras kepala, tetapi sesuatu yang lebih mendalam seperti sebuah kepercayaan. Bukan kami bisa, tetapi kami harus. Itu adalah sebuah misi. "Mengapa Anda begitu yakin?" saya bertanya. Dia berpikir sejenak dan menjawab, "Kami punya pengalaman seperti ini sebelumnya. Pengalaman berhasil dalam hal yang dikatakan mustahil oleh orang lain. Indonesia mungkin dikenal sebagai negara yang ramah, tetapi kami juga memiliki ketabahan yang mendalam. Kami telah melalui krisis ekonomi dan politik yang tak terhitung banyaknya, tetapi kami selalu bangkit. Kami adalah bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan kami sendiri dan membangun industri kelas dunia dengan tangan kami sendiri. Dan yang paling penting, kami tidak punya alasan untuk menyerah." Malam itu saya berpikir lama. Apakah mereka benar-benar bisa melakukannya, mengatasi ekspektasi semua orang, dan menciptakan keajaiban? Meskipun masih tidak yakin, satu hal yang jelas, mereka sangat berbeda dari perusahaan lain. Di tengah ejekan dan keraguan mereka tidak menyerah. Tim yang pendiam itu mungkin benar-benar bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Saya mulai berpikir begitu. Maret 2018. Neraka yang sesungguhnya dimulai. Suara tawa dalam upacara peletakan batu pertama hanyalah permulaan. Wajah asli Teluk Kuwait mulai muncul di hadapan tim Indonesia. Ujian pertama adalah panas yang membakar. Pada pertengahan Maret suhu mulai meningkat dengan cepat. Pukul 10 pagi sudah melewati 45 terde dan pada tengah hari jauh melebihinya. Peralatan logam menjadi sangat panas, sehingga tidak bisa disentuh. Aspal yang diletakkan bisa melelehkan sol sepatu. Pekerja lokal mulai berhenti kerja lebih awal dari yang lain, mengatakan mereka tidak tahan bekerja dalam cuaca seperti ini. Hampir setiap hari ada yang berhenti. Orang Kuwait sendiri menghindari bekerja di luar dalam cuaca panas seperti ini. Jadi bagaimana orang asing bisa bertahan? Tetapi tim Indonesia punya reaksi yang berbeda. Pak Budi mengubah waktu kerja, memutuskan untuk bekerja dari pukul 4 pagi hingga 10 pagi dan sesi kedua dari pukul 6 sore hingga 10 malam. Jika kita tidak bisa menghindari panas, kita harus belajar untuk hidup dengannya, katanya. Ketika tiba bulan April, ujian yang lebih besar datang, badai pasir. Badai pasir besar pertama melanda pada 15 April sekitar pukul 2 siang. Tiba-tiba, langit berubah menjadi kuning keruh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, seluruh dunia diselimuti pasir. Semua peralatan di lokasi konstruksi terkubur di bawah pasir. Masalahnya adalah, dalam seminggu 2 hingga 3 badai pasir kecil dan besar akan melanda. Setiap kali itu terjadi, membersihkan area dan memperbaiki peralatan, memakan waktu 1 hingga 2 hari, menyebabkan jadwal kerja selalu tertunda. Lebih parah lagi, efek korosi air laut yang bercampur dengan pasir lebih buruk dari yang diperkirakan. Besi biasa mulai berkarat dalam waktu kurang dari 2 minggu. Berbagai peralatan perlu dibuka, dicuci dan dipasang kembali setiap minggu. Media lokal tidak melepaskan kesempatan ini, menyiarkan tajuk utama, "Perusahaan Konstruksi Indonesia hadapi masalah sejak bulan pertama selama beberapa hari berturut-turut." Kuwait Times menyindir ini. Belum musim panas resmi. Kalau sudah tiba bulan Juni, bagaimana nanti? Memasuki bulan Mei, keadaan semakin buruk. Suhu melebihi 55 degree selama beberapa hari berturut-turut. Dari 200 pekerja lokal hanya tersisa 50 orang dan kebanyakan hanya bekerja setengah hari lalu pulang. Kalau begini terus, hanya orang Indonesia saja yang akan tinggal, kata seorang kepala pekerja lokal kepada saya. Perusahaan asing lain pun sama. Akhirnya hanya para insinyur asing yang tersisa untuk berjuang sendirian dan kemudian menyerah. Serangan dari media semakin ganas. Kuwait Daily memuat tajuk utama di halaman depan, "PT Karya Bangsa Mandiri, hadapi krisis mungkin perlu hentikan proyek." Di dalam pemerintahan sendiri, mulai ada suara-suara yang menyatakan keprihatinan. Terdengar desas-desus bahwa Sekretaris Tetap Kementerian Pekerjaan Umum telah berkata bahwa proyek ini perlu ditinjau kembali. Tetapi yang aneh adalah tim Indonesia tidak gentar sedikit pun. Mereka malah terlihat lebih bersatu. Setiap kali pekerja lokal berhenti, orang Indonesia akan mengambil alih tugas itu.
Insinyur turun memegang sekop dan menggali tanah sendiri dan manajer pun mengemudikan alat berat. Pak Budi sangat mengagumkan. Walaupun dalam suhu 55 derajat, dia tidak pernah meninggalkan lokasi. Dia minum lebih dari 20 liter air sehari untuk mengawasi pekerjaan. Jika kita menyerah semuanya selesai. Tetapi jika kita terus bertahan, kita akan menemukan jalan, katanya. Ketika memasuki bulan Juni, musim panas sesungguhnya dimulai. Suhu mencapai hampir 60 derajat selama beberapa hari berturut-turut. Biasanya pada saat ini, semua proyek konstruksi akan berhenti, tetapi PT Karya Bangsa Mandiri terus bekerja. Metode mereka unik, mereka beristirahat sepenuhnya pada siang hari dan bekerja dari pukul 10 malam hingga 4 pagi memasang sistem pencahayaan untuk bekerja pada malam hari. Ini bukan perjuangan melawan lingkungan, tetapi bekerja bersamanya, jelas Pak Budi. Tetapi media masih mengkritik hal ini. Ada laporan bahwa bekerja pada malam hari meningkatkan risiko kecelakaan. Pejabat tinggi pemerintah mulai secara resmi meninjau kemungkinan penangguhan proyek. Pada akhir Juli, keadaan mencapai titik kritis. Panas 60 derajat yang berlangsung selama beberapa hari menyebabkan kelompok terakhir pekerja lokal yang tersisa mulai berhenti kerja. Kini hanya orang Indonesia saja yang tinggal. 30 orang Indonesia harus membangun jembatan melintasi laut sepanjang 36 km. Media menjuluki mereka pasukan Indonesia yang terisolasi dan menyiarkan berita berturut-turut selama beberapa hari. Pemerintah bahkan memberi peringatan bahwa mungkin akan ada perintah untuk menghentikan pekerjaan karena masalah keselamatan. Malam itu saya pergi ke penginapan tim Indonesia. Kontainer itu panas seperti oven, tetapi mereka masih menunduk melihat denah dan berdebat. Semua orang terlihat lelah, tetapi sorot mata mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Apakah Anda benar-benar akan melanjutkan, saya bertanya kepada Pak Budi? Dia mengangguk. Harus. Tidak ada pilihan lain. Mengapa harus berkorban sejauh ini? Dia berpikir sejenak dan menjawab, Dr. Hunter, jika kami menyerah di sini, apakah perusahaan Indonesia lain akan berani mencoba lagi jika ini gagal? Peluang terakhir bagi industri konstruksi Indonesia untuk diakui di Timur Tengah akan hilang. Seorang insinyur muda menambahkan dengan perlahan. Bagi kami ini bukan hanya soal uang tetapi martabat bangsa Indonesia. Negara kami adalah sebuah republik yang berjuang untuk kemerdekaannya. Kita bertahan dengan kemampuan dan persatuan kita. Sama seperti industri kita yang mampu bersaing di pasar global, kita harus menggunakan teknologi kita untuk membuktikan identitas kita kepada dunia. Jika kita menyerah di sini, Indonesia akan dikenang hanya sebagai negara kecil yang lemah. Mendengar kata-kata mereka, saya paham. Bagi mereka, proyek ini adalah masalah hidup atau mati. Jika tidak berhasil, mereka harus melupakan impian mereka selamanya. Hanya ada dua pilihan ini. Saat saya berjalan keluar dari kontainer, saya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar bisa mengatasi situasi yang genting ini? Bisakah 30 orang menaklukkan perairan sepanjang 36 km terisolasi tanpa bantuan? Semua harapan sepertinya telah pudar. Tetapi pada saat itulah, tim Indonesia sedang mencari satu-satunya jalan keluar untuk menerobos. Agustus 2018. Ketika semuanya tampak putus asa, perubahan yang menakjubkan mulai terjadi dalam tim Indonesia. Dalam situasi terisolasi, mereka mulai mencoba metode yang serba baru. Pak Budi memanggil saya ke lokasi. Dr. Hunter, kami ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Dalam suaranya, ada gabungan semangat dan harapan. Ketika saya tiba di lokasi, pemandangan yang saya lihat sangat mengejutkan. Tiang pancang lama yang digunakan oleh perusahaan lain sedang dirobohkan. Mereka merobohkan struktur yang telah dipasang selama beberapa bulan. Mengapa merobohkan yang sudah dipasang, saya bertanya. Pak Budi menjelaskan, metode lama tidak bisa digunakan. Tiang pancang tidak bisa berpegang teguh pada dasar laut karena kadar garam yang tinggi menyebabkannya mulai rapuh dalam waktu kurang dari 6 bulan. Ketika tiang pancang yang dipasang oleh perusahaan Boygus diperiksa, memang ditemukan korosi parah. Konsentrasi garam dalam air laut dan abrasi pasir menyebabkan permukaan tiang pancang rusak parah. Jadi apa yang akan Anda lakukan, saya bertanya-tanya. Pak Budi membentangkan denah. Kami memutuskan untuk berhenti menggunakan metode penanaman tiang pancang sama sekali, tetapi akan memasang pondasi beton prasetak yang diproduksi khusus langsung ke dasar laut. Pertama kali saya mendengar penjelasan ini, saya bingung.
Metode menggunakan pondasi beton prasetak dianggap sebagai teknologi usang dalam industri konstruksi barat. Raksasa konstruksi Amerika dan Eropa menolak metode ini karena tidak efisien dan memakan waktu. Perusahaan lain tidak merekomendasikan metode ini, kata seorang insinyur Indonesia. Tetapi dari perhitungan kami dalam lingkungan seperti ini mungkin metode yang paling sesuai. Logika mereka adalah sebagai berikut: metode penanaman tiang pancang yang lama perlu menancapkan tiang jauh ke dalam dasar laut, di mana dalam prosesnya tiang akan terpapar garam dan pasir untuk waktu yang lama. Tetapi metode pondasi prasetak adalah memasang balok beton besar di permukaan dasar laut dan menggunakan beratnya sendiri untuk menciptakan kestabilan. Masalahnya adalah beton. Pak Budi mengakui dengan jujur, beton biasa tidak dapat menahan konsentrasi garam pada tingkat ini. Kami perlu mengembangkan beton khusus. Dari sinilah inovasi sejati tim Indonesia dimulai. Mereka mengadakan rapat jarak jauh dengan lembaga riset perusahaan induk mereka di Indonesia selama 24 jam untuk mengembangkan beton khusus yang tahan garam. Walaupun Indonesia bukan negara adidaya, kami memiliki taman sains dan lembaga penelitian kelas dunia. Industri otomotif dan elektronik kami bisa menghasilkan komponen yang rumit dan mengekspornya ke seluruh dunia karena kami memiliki basis penelitian yang kuat. Mereka melakukan penelitian dengan menambahkan bahan campuran khusus ke dalam beton asli untuk mencegah penetrasi garam dan meningkatkan kekuatan pada saat yang sama. Mereka menghasilkan balok beton percobaan pertama pada akhir Agustus. Balok percobaan berukuran 2 meter x 2 meter itu direndam di dalam air laut, dan mereka mulai memeriksa kondisinya setiap hari. Media lokal mengejek sekali lagi. Kuwait Times memuat tajuk utama, tim Indonesia menjalankan eksperimen aneh, melaporkan bahwa sementara perusahaan lain menggunakan teknologi terkini yang telah terbukti, Indonesia menggunakan metode usang dan melakukan coba-coba. Tetapi 2 minggu kemudian, ketika hasil pertama keluar, semua orang terkejut. Beton biasa mulai menunjukkan retakan di permukaan, tetapi beton khusus yang dikembangkan oleh tim Indonesia tidak menunjukkan perubahan apapun. Bagaimana mungkin saya tidak bisa menahan rasa terkejut? Pak Budi menjelaskan. Kami menyesuaikan rasio bahan campuran khusus untuk mencegah garam meresap ke dalam beton, sambil meningkatkan kekuatan permukaan sebanyak 30%. Sebulan kemudian, hasilnya lebih menakjubkan. Baja khusus kelas tinggi yang digunakan oleh perusahaan lain mulai terkorosi parah. Tetapi beton tim Indonesia masih seperti baru. Bahkan ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menurut penjelasan mereka, bahan campuran khusus telah bereaksi secara kimia dengan garam dan sebaliknya membuat beton lebih keras dan padat. Ini adalah penemuan yang sama sekali baru. Memasuki bulan September, tim Indonesia mulai memasang pondasi beton prasetak secara resmi. Pondasi pertama adalah balok beton besar berdiameter 20 meter dan tebal 3 meter. Presisi adalah kunci. Jika meleset walau 1 cm, seluruh jembatan akan bergetar di masa depan. Mereka menggunakan GPS dan peralatan sonar bawah laut untuk mengukur posisi yang tepat dan memasang pondasi pertama sepanjang malam dengan tingkat kesalahan hanya 3 mm saja, tingkat presisi yang 10 kali lebih tinggi dari standar internasional. Setelah pemasangan pondasi pertama berhasil, suasana lokal mulai berubah sedikit demi sedikit. Asosiasi Konstruksi Kuwait mengirim tim insinyur untuk memeriksa lokasi. Ini memang teknologi baru. Kualitas betonnya menakjubkan. Presisi pemasangannya pun sempurna. Oktober. Pondasi kedua dan ketiga berhasil dipasang secara berkelanjutan. Suasana berubah sepenuhnya. Periode pemasangan setiap pondasi semakin singkat dan presisi semakin meningkat. Dari yang pada awalnya sulit untuk menyelesaikan 1 buah sehari, kini mereka bisa menyelesaikan 2 buah sehari. Yang lebih menakjubkan adalah hasil penghematan biaya. Dibandingkan dengan metode penanaman tiang pancang, lama mereka menghemat biaya material sebanyak 30% dan periode konstruksi dipersingkat. Dan yang paling penting, hampir tidak memerlukan perawatan. Ini memang inovasi, saya memuji. Pak Budi tersenyum. Tidak juga disebut inovasi Dr. Hunter, tetapi lebih kepada mencari teknologi yang sesuai dengan lingkungan. Teknologi terkini mungkin tidak selalu teknologi terbaik. Pada saat itulah saya paham. Tim Indonesia tidak mencoba melawan lingkungan, tetapi mereka sedang mengembangkan teknologi yang selaras dengannya.
Jika perusahaan konstruksi barat mencoba menyesuaikan teknologi lama, tim Indonesia justru menciptakan solusi baru yang disesuaikan khusus untuk lingkungan istimewa ini. November media lokal mulai mengubah pendirian. Kuwait Times memuat tajuk utama inovasi teknologi tim Indonesia dan menyiarkan artikel positif menilai bahwa pada awalnya terlihat seperti teknologi usang, tetapi sebenarnya itu adalah inovasi yang paling sesuai dengan lingkungan di kawasan. Ine. Akhir Desember, saya berjalan meninjau bagian pertama yang selesai. Balok-balok beton di atas air tersusun dengan sempurna. Struktur jembatan diletakkan di atasnya dengan kokoh. Menakjubkan sungguh, saya tidak dapat menahan diri untuk memuji dari hati. Pak Budi berkata dengan wajah gembira, "Ini baru permulaan Dr. Hunter. Masih jauh perjalanan yang perlu ditempuh, tapi saya yakin kami pasti bisa menyelesaikannya." Ini bukan sekadar konstruksi biasa tetapi sebuah filosofi desain yang mengatasi lingkungan. Maret 2019. Akhirnya saat itu tiba. Hari di mana pulau buatan pertama selesai sepenuhnya. Setelah 1 tahun tim Indonesia memulai pekerjaan. Saya pergi ke lokasi sepagi mungkin pukul 5 pagi agar tidak melewatkan momen bersejarah ini. Di tengah-tengah Teluk Kuwait 15 km dari daratan utama, terdapat sebuah objek besar yang berdiri megah. Pada mulanya saya hampir tidak percaya mata saya. Di permukaan laut yang setahun lalu, tidak ada apa-apa kini sebuah pulau benar-benar telah dibangun. Bagaimana Dr. Hunter? Pak Budi bertanya dengan wajah bangga. Saya terdiam sejenak. Pulau buatan raksasa sepanjang 300 meter dan lebar 200 meter terapung di tengah laut dalam bentuk persegi panjang yang sempurna. Apakah ini benar-benar mungkin? Saya tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Dari jauh ia terlihat seperti pulau alami. Tetapi ketika didekati terlihat bahwa itu adalah struktur yang dibangun dengan teliti oleh manusia. Permukaannya di aspal, tepinya diatur dalam garis lurus yang sempurna. Ketika naik ke pulau saya melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Ini bukan sekadar reklamasi laut, tetapi sebuah pangkalan operasi dengan fasilitas lengkap. Di tengahnya terdapat derek besar terpasang dan di satu sisi terdapat penginapan untuk pekerja. Ini bukan sekadar pulau biasa, jelas seorang insinyur Indonesia. Ini dirancang untuk menjadi pusat keseluruhan proyek. Dari sini kita bisa mengendalikan semua pekerjaan di bagian selanjutnya. Dan memang begitu, di seluruh pulau terdapat kamera sirkuit tertutup dan peralatan komunikasi terpasang. Peralatan konstruksi otomatis berbaris. Bahkan landasan helikopter kecil pun dibangun. Ini bukan pulau tetapi sebuah kota kecil di tengah laut. Hal yang paling mengagumkan adalah presisinya. Ketika diukur dengan GPS, posisinya meleset kurang dari 1 cm dari peta yang direncanakan. Untuk jembatan sepanjang 36 km, tingkat presisi ini sangat penting. Jika meleset sedikit pun bagian sambungan di masa depan, akan bermasalah. Mengapa bisa mencapai presisi seperti ini, saya bertanya. Pak Budi menjelaskan dengan terperinci. Ketika menuang beton kami menggunakan cetakan khusus dan mengembangkan sistem koreksi otomatis yang terhubung ke koordinat GPS untuk memperbaiki posisi secara real-time. Saat berjalan meninjau seluruh pulau, saya tidak bisa menahan rasa kagum terhadap kehalusan kerja tim Indonesia. Atap pelindung matahari untuk pekerja, sistem pasokan air, minum, ruang medis darurat, semuanya lengkap, menunjukkan perhatian terhadap orang-orang yang harus bekerja di tengah panas yang ekstrem. Sekitar pukul 10 pagi pekerja lokal mulai tiba. Orang-orang yang pernah berhenti kerja beberapa bulan lalu, perlahan-lahan kembali satu persatu. Ketika melihat sebuah pulau benar-benar telah dibangun di tengah laut, semua orang tidak dapat menahan rasa terkejut. Hebat betul, seru seorang kepala pekerja lokal. Ini pertama kalinya saya melihat hal seperti ini. Orang Indonesia benar-benar bisa membangun daratan di tengah laut. Momen yang paling mengagumkan adalah sekitar pukul 2 siang. Semua pekerja berkumpul di tengah pulau untuk merayakan kesuksesan. 30 orang Indonesia dan 80 pekerja lokal yang kembali bertepuk tangan serentak. Suara itu menggema di seluruh lautan hingga saya merinding. Pak Budi memberikan pidato singkat. Semuanya kita berhasil. Dan ini baru permulaan. Selanjutnya kita perlu membangun lebih banyak pulau seperti ini untuk menghubungkan keseluruhan 36 km. Setelah penerjemah selesai, pekerja lokal bersorak gembira. Sore itu media lokal mulai mengerumuni. Wartawan yang pernah mengejek tim Indonesia ketika melihat pulau buatan yang sudah jadi terdiam. Wartawan dari Kuwait Times bergumam, ini tidak bisa dipercaya.
Berita petang disiarkan dengan nada yang sama sekali berbeda. Stasiun televisi KTV menyiarkan tajuk utama, awal dari keajaiban pulau di tengah laut. Penyiar berita berkata, sesuatu yang mustahil telah menjadi kenyataan. Ini adalah perubahan 180 derajat dari laporan yang mengejek setahun yang lalu. Yang lebih menakjubkan adalah reaksi rakyat jelata di kota Kuwait. Frasa apakah itu benar-benar mungkin menjadi kata-kata yang sering disebut di mana-mana. Di kedai kopi dan restoran cerita tentang pulau buatan menjadi topik perbincangan. Kini saya mulai percaya sedikit, kata Presiden Asosiasi Konstruksi Kuwait setelah mengunjungi lokasi. Pada awalnya saya ragu, tetapi ketika melihat hasil kerja seperti ini, saya terpaksa mengakui bahwa tim Indonesia memiliki sesuatu yang berbeda. Sikap pejabat pemerintah juga berubah. Menteri Pekerjaan Umum datang mengunjungi lokasi sendiri dan menyatakan secara resmi, jika standarnya setinggi ini, peluang proyek ini untuk berhasil sangat tinggi. Ini adalah sikap yang sama sekali berbeda dari beberapa bulan yang lalu ketika mereka masih meninjau penangguhan proyek. Tetapi, perubahan terbesar terjadi pada tim Indonesia sendiri. Mereka yang selalu diejek dan diragukan, mulai menunjukkan keyakinan untuk pertama kalinya. Kini kami punya keyakinan bahwa kami bisa melakukannya, kata Kepala Tim Insinyur. Pak Budi juga berubah. Dr. Hunter sekarang barulah permulaan yang sebenarnya. Ketika pulau pertama berhasil, pulau selanjutnya bisa kita bangun lebih cepat. Dalam nadanya, ada ketenangan untuk pertama kalinya. Secara teknis terdapat kemajuan besar. Pengalaman yang terkumpul dari pembangunan pulau pertama meningkatkan efisiensi kerja secara drastis. Rasio campuran beton juga dioptimalkan, peralatan pemasangan juga diperbaiki. Dari yang pada mulanya memakan waktu berbulan-bulan kini, hanya 2 minggu sudah cukup, jelas seorang insinyur. Ketika ada pengalaman, setiap proses diatur secara sistematis. Beberapa hari kemudian saya bermalam di pulau itu. Pulau buatan yang dilihat pada malam hari lebih indah. Pulau yang diterangi lampu terapung di tengah laut terlihat seperti pemandangan dalam film fiksi ilmiah. Menakjubkan bukan, Dr. Hunter, kata insinyur Indonesia yang bertugas malam itu. Setahun yang lalu, di sini hanyalah lautan. Pada saat itulah saya paham. Ini bukan sekadar isu teknis konstruksi. Tim Indonesia sedang mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Mereka sedang membangun sebuah kota di tengah laut. Keesokan paginya saya melihat matahari terbit di pulau itu. Matahari yang muncul dari ufuk menjadikan seluruh laut berwarna keemasan. Pulau buatan yang berdiri megah di tengahnya tampak seperti keajaiban. Bagaimana, Dr. Hunter? Pak Budi bertanya. Saya menjawab dengan jujur. Mulai sekarang kemungkinan telah dimulai. Anda akan berhasil menyelesaikan keseluruhan 36 kilometer. Dia tersenyum ceria. Terima kasih. Kata-kata itu adalah dukungan terbesar bagi kami. Keberhasilan membangun pulau buatan pertama bukan sekadar kemajuan proyek, tetapi itu adalah bukti bahwa impian yang tampak mustahil bisa menjadi kenyataan. Dan itu adalah momen yang memberikan keyakinan kepada tim Indonesia bahwa mereka benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Pulau kecil yang terapung di tengah laut itu adalah langkah pertama dari impian besar sepanjang 36 kilometer. Meskipun pada saat itu saya belum tahu, ketika melihat kembali saat itulah titik perubahan yang sebenarnya. 15 April 2020 pukul 2 siang. Saya menerima panggilan telepon paling mengejutkan dalam hidup saya. Suara Pak Budi penuh dengan keputusasaan. Dokter Hunter, ada masalah besar. Kapal tongkang karam. Saya segera bergegas ke tempat kejadian. Pemandangan yang saya lihat sangat menyedihkan. Sebuah kapal tongkang besar terbalik terapung di tengah laut. Di sekelilingnya peralatan dan material berserakan. Peralatan penting yang telah disiapkan selama berbulan-bulan tenggelam ke dasar laut. Apa yang terjadi? Saya bertanya dengan cemas. Kepala lapangan di tempat kejadian menjelaskan dengan suara bergetar. Siang tadi ketika memindahkan derek besar dan pompa beton, tiba-tiba angin bertiup kencang, menyebabkan kapal kehilangan keseimbangan. Keadaan sangat serius. Di atas kapal tongkang yang terbalik itu terdapat 2 tower crane senilai 500 miliar rupiah dan sebuah pompa beton senilai 250 miliar rupiah. Bukan itu saja, material utama yang akan digunakan dalam 3 bulan ke depan juga ikut tenggelam. Total kerugian mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Lebih buruk lagi, peralatan ini adalah peralatan yang dipesan khusus dan tidak mudah diganti.
Itu adalah derek yang dilapisi dengan bahan anti garam khusus dan pompa yang dimodifikasi agar sesuai dengan lingkungan lokal. Memesan yang baru setidaknya akan memakan waktu 6 bulan. Apakah ini benar-benar akhir dari segalanya, tanya seorang insinyur muda dengan wajah putus asa. Suasana di tempat kejadian seketika menjadi berat. Semua keberhasilan yang telah terkumpul hingga kini menghadapi krisis yang bisa hancur dalam sekejap mata. Wajah Pak Budi pucat. Jadual kerja 3 bulan hancur total. Menurut jadual kita harus menyelesaikan 5 segmen tahun ini. Sekarang itu mustahil. Berita tersebar dengan cepat. Malam itu berita lokal Kuwait melaporkan tentang kecelakaan besar. Kecelakaan serius perusahaan konstruksi Indonesia, proyek lambat tak terhindarkan menjadi tajuk utama. Stasiun radio menyiarkan gambar kapal tongkang yang karam berulang kali. Keesokan paginya serangan dari media dimulai. Surat kabar Al-Kabas memuat tajuk utama di halaman depan Indonesia akhirnya gagal. Isi artikelnya lebih ganas. Hasil kerja yang ditunjukkan dalam 2 tahun terakhir hancur dalam sekejap mata. Akhirnya mereka akan menghadapi nasib yang sama seperti perusahaan asing lain. Kuwait Daily menerbitkan editorial hasil yang telah diramalkan sejak awal. Tidak peduli seberapa baik teknologinya dalam lingkungan se-ekstrem ini, kecelakaan seperti ini bisa terjadi kapan saja. Tim Indonesia hanyalah tidak terkecuali. Stasiun radio lokal juga menyiarkan berita negatif selama beberapa hari berturut-turut. Stasiun KTV membuat program khusus, meninjau tanda-tanda kegagalan, menggali kembali konten yang pernah diejek 2 tahun lalu untuk dianalisis ulang dan berkata, akhirnya apa yang dikhawatirkan telah terjadi. Yang lebih mengguncang adalah reaksi politik. Anggota parlemen oposisi menuntut investigasi, segera mengklaim ini adalah proyek yang mustahil sejak awal. Sekarang kontrak perlu dibatalkan untuk mengurangi kerugian sekecil mungkin. Di dalam kabinet sendiri, mulai ada suara kritikan. Seorang anggota parlemen berkata, pemerintah membuat keputusan terlalu cepat. Untuk menghindari pemborosan pajak rakyat, peninjauan ulang perlu dilakukan. Bahkan anggota parlemen yang pernah mendukung proyek itu mulai mengubah pendirian. Asosiasi Konstruksi Kuwait mengeluarkan pernyataan resmi, menyatakan bahwa kecelakaan ini adalah hasil dari manajemen keselamatan yang cacat dan evaluasi ulang keseluruhan proyek perlu dilakukan segera. Presiden asosiasi berkata dengan tegas dalam konferensi pers, menyelesaikan proyek ini tampaknya sulit. Media asing juga mulai menunjukkan minat. Majalah Middle East Construction menerbitkan artikel khusus kejatuhan proyek Kuwait, menilai bahwa tantangan Indonesia tampaknya berakhir dengan kegagalan. Ini menunjukkan kekejaman lingkungan di kawasan ini. Sekali lagi industri konstruksi Arab Saudi bereaksi, sudah diduga, tidak peduli seberapa baik kemampuan teknologi, jika nasib tidak berpihak itu tidak berguna. Hal yang paling mengejutkan adalah reaksi dari perusahaan induk di Indonesia. Terdengar desas-desus bahwa eksekutif tertinggi PT Karya Bangsa Mandiri mengadakan rapat darurat jarak jauh dan berita internal bocor bahwa mereka sedang mempertimbangkan secara serius apakah akan melanjutkan proyek itu atau tidak. Kabar angin bahwa perusahaan induk mungkin mengeluarkan perintah untuk menarik diri tersebar di seluruh lokasi konstruksi. Ketidakstabilan menyebar di kalangan insinyur Indonesia. Apakah akan berakhir begini? Kekhawatiran memenuhi pikiran. Pekerja lokal juga mulai goyah. Orang-orang yang sudah kembali mulai berhenti kerja satu persatu karena perasaan tidak aman bahwa perusahaan mungkin meninggalkan proyek di tengah jalan seperti perusahaan lain. Tenaga kerja lokal yang meningkat menjadi 200 orang menurun menjadi 100 orang dalam waktu seminggu. Pada akhir April saya bertemu dengan Pak Budi. Keadaannya sangat menyedihkan. Tekanan selama 2 tahun dan dampak kecelakaan ini membuatnya terlihat sangat lelah. Berat badannya susut lebih dari 10 kilogram. Pasti sangat sulit, Pak Budi, kata saya. Dia mengangguk. Sejujurnya, kali ini saya rasa ini benar-benar akhir. Perusahaan induk pun menekan untuk menyerah. Apakah Anda benar-benar akan menarik diri? Dia terdiam lama kemudian berkata perlahan, Dr. Hunter, saya sudah menulis surat pengunduran diri. Saya pikir saya akan bertanggung jawab atas segalanya dan berhenti. Tapi setelah menulisnya, saya berpikir bahwa ini bukan masalah saya seorang. Jika kita menyerah di sini, jembatan ini akan benar-benar tamat. Ia tidak akan pernah selesai. Dalam suaranya ada semangat. Perusahaan lain pun tidak akan berani mencoba lagi. Jika kita gagal, tidak ada yang akan mau mengambil proyek ini.
Saya terkejut dengan kata-katanya. Ini bukan hanya kegagalan proyek satu perusahaan, tetapi ini adalah saat di mana impian untuk menghubungkan perairan sepanjang 36 km akan musnah. Jadi apa yang akan Anda lakukan, saya bertanya. Pak Budi menunjukkan wajah yang tegas. Saya akan teruskan sampai akhir. Walaupun tidak ada peralatan, orang masih ada. Walaupun harus menggunakan tangan kosong, saya akan terus membangun. Pada saat itulah, saya merasakan keistimewaan orang Indonesia sekali lagi. Tekad untuk tidak menyerah, walaupun segalanya musnah. Itulah senjata sejati mereka. Tetapi realitas masih genting. Tidak ada peralatan, tidak ada bahan tenaga kerja, berkurang tekanan dari media dan politik, semakin ganas setiap hari. Dukungan dari perusahaan induk tidak menentu. Malam itu, saya menulis di buku catatan saya. Apakah mereka benar-benar bisa mengatasi situasi yang genting ini? Setelah kehilangan segalanya, apakah mereka masih bisa berjuang? Apa yang tersisa di lokasi konstruksi sekarang hanyalah manusia. Tetapi tekad manusia itu terlihat lebih kuat dari badai manapun. Minggu pertama Mei 2020, ketika semuanya tampak putus asa, kisah ajaib mulai terjadi. Ketulusan Pak Budi mulai sampai kepada orang banyak. Awal dari peristiwa ini adalah pada 3 Mei. Pak Budi memanggil semua pekerja lokal termasuk yang pernah berhenti untuk sebuah pertemuan. Saya turut serta pada hari itu. Sikapnya berbeda dari biasanya. Saya harus bicara jujur dengan kalian semua, kata Pak Budi melalui penerjemah. Sekarang kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Kita kehilangan peralatan, uang tidak cukup. Perusahaan induk pun menyuruh kita menyerah. Wajah para pekerja lokal menjadi muram. Akhirnya, sama seperti perusahaan asing lain, mereka akan melarikan diri. Ekspektasi itu tampaknya menjadi kenyataan. Tetapi kalimat Pak Budi selanjutnya mengejutkan semua orang. Tapi kami tidak akan menyerah. Walaupun semua orang tidak membantu, walaupun hanya tinggal kami orang Indonesia, kami akan teruskan sampai akhir. Dalam nadanya ada semangat dan tekad yang kuat. Seorang pekerja lokal mengangkat tangan. Apakah Anda benar-benar akan teruskan? Anda tidak punya peralatan pun. Pak Budi mengangguk. Ya, walaupun harus menggunakan tangan kosong, jembatan ini bukan hanya proyek perusahaan kami, tetapi ini adalah masa depan Kuwait. Pada saat itulah sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ahmad, kepala pekerja lokal yang pertama kali berhenti, berdiri dan berkata, "Saya akan ikut. Selama 2 tahun terakhir saya lihat betapa kerasnya kalian orang Indonesia bekerja. Saya tidak bisa meninggalkan kalian sendirian." Kata-katanya menyebabkan pekerja lain mulai menyuarakan dukungan satu persatu. Saya juga akan kembali. Mari kita selesaikan bersama-sama. Suasana berubah sepenuhnya. Hal yang paling mengagumkan adalah kata-kata seorang insinyur lokal yang lebih tua. Pada mulanya, saya tidak percaya orang Indonesia. Tapi sekarang berbeda. Kalian berbeda dari orang asing lain. Kalian akan tetap berjuang sampai akhir. Pada hari itu, dari 150 pekerja yang berhenti, 120 orang berkata mereka akan kembali bekerja. Ada yang bahkan berkata, walaupun tidak dibayar gaji pun, tidak apa-apa. Saya tidak bekerja untuk uang, tapi saya mau jembatan ini selesai. Yang lebih menakjubkan adalah apa yang terjadi beberapa hari kemudian. Militer Kuwait menghubungi menawarkan, jika Anda memerlukan bantuan dalam pengangkutan peralatan, kami siap mendukung dengan kapal tongkang militer. Pak Budi tampak tidak percaya. Kenapa Anda membantu kami? Pejabat dari militer menjawab, sejujurnya pada mulanya kami ragu. Tapi ketika melihat usaha keras Anda, kami merasakan ketulusan. Ini adalah proyek negara kami. Kami tidak bisa membiarkan orang asing berjuang sendirian. Setelah militer memutuskan untuk memberi dukungan, keadaan berubah dengan cepat. Kapal tongkang militer lebih aman daripada kapal sipil dan diawaki oleh kru berpengalaman dari Angkatan Laut. Kini risiko kecelakaan dalam pengangkutan peralatan berkurang secara signifikan. Sikap pemerintah juga mulai berubah. Menteri Pekerjaan Umum datang mengunjungi lokasi sendiri dan berkata, proyek yang didukung oleh rakyat dan pekerja lokal sedalam ini, pemerintah tidak bisa meninggalkannya dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh. Arah media juga berubah. Kuwait Times menyiarkan berita tentang kerjasama yang mengagumkan antara tim Indonesia dan pekerja lokal, padahal beberapa hari sebelumnya mereka meramalkan kegagalan. Stasiun radio lokal mulai membuat dokumenter khusus orang-orang yang tidak menyerah, menelusuri proses kerjasama tim Indonesia dan pekerja lokal yang mendapat sambutan hangat dengan rating melebihi 30%. Perubahan terbesar adalah suasana di lokasi konstruksi.
Sebelumnya terasa seperti orang Indonesia, dan penduduk lokal bekerja secara terpisah, tetapi kini mereka benar-benar telah menjadi satu tim. Walaupun berbicara bahasa yang berbeda terasa seperti hati mereka berkomunikasi. Ahmad kepala pekerja berkata kepada saya, Dokter Hunter, sekarang projek ini bukan projek Indonesia lagi, tapi projek kami semua. Dan memang begitu, kerjasama sejati yang melampaui batas negara telah dimulai. Tim Indonesia juga berubah. Sebelumnya mereka mencoba menyelesaikan semua masalah sendiri, tetapi kini mereka mulai menyelesaikan masalah bersama dengan penduduk lokal. Pak Budi mengadakan rapat dengan insinyur lokal setiap pagi dan mendengarkan pendapat mereka secara serius. Ketika teknologi Indonesia digabungkan dengan pengalaman lokal, hasil yang lebih baik benar-benar terjadi. Sebenarnya ide yang disarankan oleh penduduk lokal banyak membantu, terutama langkah-langkah mengatasi badai pasir. Tanpa pengalaman lokal itu mustahil, kata seorang insinyur Indonesia. Akhir Mei peralatan baru mulai tiba. Kali ini diangkut dengan selamat menggunakan kapal tongkang militer. Tetapi yang lebih penting, orang-orang yang bekerja bersama telah kembali. Pemandangan pada hari pertama pemasangan peralatan baru sangat mengagumkan. 30 orang Indonesia dan 120 penduduk lokal bergerak sebagai satu kesatuan seperti satu tubuh. Tidak perlu perintah, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Yang paling menakjubkan adalah efisiensi kerja yang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Teknologi Indonesia dan pengalaman lokal bergabung menghasilkan hasil yang cemerlang. Sekarang barulah terasa seperti tim yang sebenarnya, kata Pak Budi dengan wajah gembira. Dan memang begitu, melalui ujian seperti kecelakaan itu, mereka justru menjadi tim yang lebih kuat. Awal Juni pembangunan pulau buatan kedua dimulai. Kali ini sangat berbeda dari yang pertama. Semua orang tahu peran mereka dengan tepat dan kerjasama terjadi secara alami. Sebelumnya terasa seperti hanya teknologi Indonesia yang mendorong ke depan, kata seorang insinyur lokal. Tapi sekarang ini adalah kami semua yang bersama-sama menciptakannya. Melihat pemandangan itu, saya menyadari bahwa kini perairan bukan lagi musuh. Tim Indonesia dan tim lokal telah bergabung menjadi satu dan memperoleh kekuatan sejati untuk menaklukkan lautan. Pada suatu malam, diadakan jamuan kecil di lokasi. Tidak ada alasan istimewa, hanya karena gembira dapat bekerja bersama. Orang Indonesia membawa makanan Indonesia seperti nasi goreng, rendang, dan sate. Sementara penduduk lokal memainkan musik tradisional. Di acara itu Ahmad berkata, kini kita adalah keluarga. Jembatan ini akan menjadi jembatan yang kita bangun bersama. Semua orang bertepuk tangan. Suara itu bergema di seluruh lautan. Pak Budi berkata kepada saya dengan perlahan, Dokter Hunter, sekarang baru saya paham. Teknologi saja tidak cukup. Hati manusia harus menyatu. Barulah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Saya mengangguk, memang begitu. Ini bukan lagi proyek Indonesia. Perairan bukan lagi musuh. Kini ini akan menjadi jembatan rakyat yang dibangun dari kepercayaan dan keringat. Malam itu, saya yakin bahwa mereka benar-benar bisa menaklukkan perairan sepanjang 36 km karena kini mereka memiliki senjata yang lebih kuat dari teknologi, yaitu hati yang bersatu. 10 Desember 2022, momen paling mengagumkan dalam hidup saya tiba. Hari di mana diumumkan bahwa jembatan Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah telah selesai sepenuhnya. Pukul 5 pagi, saya berdiri di titik awal, jembatan yang telah rampung. Pemandangan di hadapan saya sulit dipercaya. Di permukaan laut yang 5 tahun lalu, tidak ada apa-apa, kini sebuah kota besar telah dibangun. Sepanjang 36 km, sebuah dunia sempurna terbentang melintasi air. Jembatan yang membentang ke ufuk membuat saya merinding. Ribuan tiang berdiri teguh di tengah laut dengan sempurna. 6 lajur jalan raya membentang lurus. Di atasnya terdapat pulau-pulau buatan yang dihiasi seperti permata. Rest area dan kantor polisi juga tersedia. Bagaimana Dr. Hunter? Pak Budi datang bertanya. 5 tahun telah mengubahnya sepenuhnya. Raut cemas pada hari pertama kami bertemu hilang sama sekali. Kini dia adalah seorang pembangun senior yang penuh keyakinan. Sangat menakjubkan, saya memuji dari hati. Apakah ini benar-benar mungkin? Jembatan yang telah selesai ini bukan sekadar jembatan biasa, tetapi sebuah kota sempurna yang dibangun di atas laut. Di pulau buatan yang dipasang di titik-titik penting, terdapat stasiun pengisian bahan bakar, toko, serba ada restoran, bahkan pusat medis darurat, dan pangkalan unit penyelamat laut. Pukul 9 pagi upacara peresmian dimulai.
keluarga kerajaan dan pejabat tinggi pemerintah, termasuk duta besar dari berbagai negara menghadiri acara itu. Suasananya sangat berbeda dari upacara peletakan batu pertama yang serba kekurangan 5 tahun lalu. Kini ini adalah momen bersejarah yang diperhatikan oleh seluruh dunia. Pak Budi adalah orang pertama yang mempresentasikan latar belakang proyek. Setelah memulai kerja pada Januari 2018, kami memakan waktu 4 tahun dan 11 bulan untuk menyelesaikan setiap segmen sebulan lebih awal dari jadwal yang direncanakan. Para hadirin bertepuk tangan riuh. Kemudian, dia mengungkapkan statistik yang menakjubkan. Jumlah beton yang digunakan adalah 2 juta ton. Jumlah tiang yang dipasang adalah 3,247. Jumlah tenaga kerja yang terlibat adalah 3.000 orang dari 15 negara 800, di antaranya adalah orang Indonesia. Total anggaran adalah 50 triliun rupiah yang berhasil menghemat 10% dari anggaran awal. Tetapi yang lebih menakjubkan dari angka adalah keberhasilan teknologi. Beton tahan garam yang dikembangkan oleh tim Indonesia kini telah menjadi standar internasional. Negara-negara di seluruh dunia bertanya untuk menggunakan teknologi ini dalam konstruksi laut. Pukul 11 pagi akhirnya, Perdana Menteri Kuwait naik ke panggung. Pidato Perdana Menteri Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah sangat mengagumkan. Hari ini, kita tidak hanya meresmikan sebuah jembatan, kata Perdana Menteri. Kita telah mengesahkan kekuatan yang bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Jembatan ini adalah masa depan kita, dan yang membangun masa depan itu adalah Indonesia. Setelah Perdana Menteri selesai, berpidato para hadirin berdiri dan bertepuk tangan. Saya sendiri meneteskan air mata tanpa disadari. Tim Indonesia yang pernah diejek 5 tahun lalu, kini telah menjadi sekutu yang bertanggung jawab atas masa depan sebuah negara. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada PT Karya Bangsa Mandiri dari Indonesia dan 3.000 pekerja, sambung Perdana Menteri. Apa yang telah Anda tunjukkan bukan hanya teknologi biasa, tetapi itu adalah tekad untuk tidak menyerah dan kerjasama untuk merealisasikan impian. Kemudian demonstrasi penggunaan dimulai. Perdana Menteri, pejabat pemerintah, dan pihak yang terlibat dalam pembangunan menaiki mobil pertama bersama-sama. Saya sendiri turut serta dalam momen gemilang itu. Perasaan ketika mobil mulai bergerak di atas jembatan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Laut yang membentang di kedua sisi sangat indah. Pulau buatan yang terlihat di kejauhan tampak seperti ilusi. Sepanjang 36 km, semua orang memandang keluar jendela dalam diam. Ada perhentian sejenak di rest area besar yang terletak di tengah. Di sini benar-benar terlihat seperti kota kecil di tengah laut, seru seorang peserta. Terdapat pusat perbelanjaan, restoran dan dek observasi, bahkan hotel kecil. Ini bukan jembatan lagi, ini kota. Pemandangan dari dek observasi sangat indah. Laut yang luas sejauh mata memandang pulau buatan yang dihiasi di atasnya dan jembatan yang membentang tanpa henti. Semua ini dibangun dengan tangan manusia, tidak bisa dipercaya. Pukul 1 siang akhirnya kami tiba di ujung. Jarak 36 km yang menghubungkan Pulau Bubian dan daratan utama telah berakhir. Jarak yang dahulunya memerlukan 2 jam dengan perahu kini hanya memakan waktu 40 menit berkendara. Pada malam hari diadakan jamuan besar. Duta besar dari berbagai negara dan tokoh dari industri konstruksi hadir untuk merayakan keberhasilan tim Indonesia. Hal yang paling mengagumkan adalah para pekerja lokal turut serta, hasil dari kerjasama yang sejati. Reaksi banyak orang yang saya temui di jamuan itu sangat menakjubkan. Duta besar Jerman berkata, proyek yang membuat perusahaan Jerman menyerah Indonesia benar-benar berhasil, sangat menakjubkan. Perwakilan dari perusahaan konstruksi Prancis mengakui, kami terpaksa mengakui teknologi Indonesia. Yang lebih menakjubkan adalah tawaran proyek baru. Arab Saudi ingin membangun jembatan melintasi Laut Merah. Uni Emirat Arab ingin membangun pulau buatan. Teknologi Indonesia kini tersebar di seluruh Timur Tengah. Kini di pasar konstruksi Timur Tengah, Indonesia berdiri di tempat yang sama sekali berbeda, kata seorang yang terlibat dalam industri konstruksi lokal. Dahulu kami dilihat sebagai pengikut, tetapi kini kami diakui dengan teknologi unik kami sendiri. Setelah jamuan, saya dan Pak Budi pergi ke jembatan sekali lagi. Jembatan yang dilihat pada malam hari tampak lebih seperti mimpi. Jembatan sepanjang 36 km yang dihiasi dengan lampu LED bersinar di tengah laut terlihat seperti bima sakti yang jatuh ke atas air. Apakah Anda pernah membayangkan akan ada hari seperti ini? 5 tahun yang lalu saya bertanya.
Pak Budi tersenyum dan menjawab, "Sejujurnya setengah percaya setengah tidak. Tapi saya belajar bahwa jika tidak menyerah keajaiban akan terjadi. Kapan saat yang paling sulit? Ketika kapal tongkang karam. Pada saat itu saya pikir ini benar-benar akhir. Tapi pada saat itulah saya paham bahwa kami tidak sendirian. Dan memang begitu jembatan ini tidak dibangun oleh Indonesia sendirian. Tetapi ini adalah gabungan teknologi Indonesia, pengalaman lokal, dan tekad untuk tidak menyerah. Keesokan paginya, jembatan itu dibuka untuk umum. Ketika melihat mobil pertama rakyat melintas, saya merasa sangat terharu. Kini jembatan ini akan menjadi bagian dari kehidupan harian rakyat Kuwait. Suasana di kota Kuwait dipenuhi dengan perayaan. Keyakinan bahwa kita pun bisa melakukannya tersebar ke seluruh negeri. Ketika melihat jembatan ini, anak cucu kita juga akan dapat bermimpi lebih besar, kata seorang warga kepada saya. Malam sebelum pulang saya berjalan di atas jembatan untuk kali terakhir. Walaupun tidak berjalan sejauh 36 km, saya ingin berjalan 2 hingga 3 km sebagai simbol. Berjalan di atas laut adalah pengalaman yang sangat menakjubkan. Pada saat itulah saya paham jembatan ini bukan sekadar jembatan biasa, tetapi sebuah jembatan yang menghubungkan harapan sebuah negara. Ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa tekad manusia bisa mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Dan yang paling penting, ini adalah hasil kerja yang menunjukkan makna sejati dari semangat membangun Indonesia. Bukan teknologi mewah atau modal besar, tetapi bukti bahwa hati yang tidak menyerah dan kerjasama yang tulus adalah kekuatan yang sebenarnya. Jembatan Sheikh Jaber. Nama itu mengandung tantangan dan keberhasilan selama 5 tahun dan keajaiban yang mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ini bukan jembatan, ini adalah Indonesia. Kisah yang bermula dari perairan yang panas, seperti neraka 50 derajat Celcius ini, akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengagumkan. Proyek yang membuat seluruh dunia menyerah, Indonesia berhasil menyelesaikannya. Jembatan megah sepanjang 36 km kini telah menjadi simbol baru Kuwait. Kita bermula dengan teknologi, tetapi berhasil dengan manusia. Jembatan yang membelah laut dan gurun ini bukan sekadar struktur biasa, tetapi sebuah kristalisasi dari kepercayaan, semangat musik, dan jiwa yang tidak pernah menyerah. PT, karya bangsa mandiri atas nama Indonesia, telah membangun masa depan di tengah dunia. Seperti yang disaksikan oleh David Hunter ini, bukan jembatan, tetapi ini adalah semangat rakyat Indonesia yang mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Ini adalah kekuatan Indonesia yang mengagumkan dunia. Indonesia, negara yang mungkin dikenal sebagai negara yang ramah, tetapi di dalamnya terdapat kekuatan seperti baja. Melalui industri yang maju dan kini, dalam bidang konstruksi telah mengguncang dunia. Di tengah tantangan yang tak terhitung banyaknya, Indonesia telah menggunakan teknologinya untuk membuktikan identitas dirinya. Hari ini masih terdapat banyak orang yang melintasi jembatan itu bersama dengan harapan baru. Dan, ingatlah, di permulaan harapan itu selalu ada Indonesia. Kisah hari ini sampai di sini. Mengikuti dan menekan tombol suka adalah dukungan yang sangat besar untuk menghasilkan video. Terima kasih kepada semua yang menonton hingga tamat. Semoga Anda semua bahagia setiap hari. Terima kasih.